Selamat datang di podcast Kelurahan Ketawang Gede yang akan disupport oleh KKN UM BBM 2026 dari UM. Perkenalkan dulu, saya Lino, saya mahasiswa UM Angkatan 24, fakultasnya Ekonomi. Niku. Di sini kita akan bicara tentang sejarah dan budaya Ketawang Gede. Nah, niki wonten narasumber kita bernama Mbah Karjo yang sudah lama tinggal di Ketawang Gede. Monggo Mbah Karjo silakan perkenalkan diri. Matur Bandun, salam kenal. Nama asli saya Samsul Subakri, tapi lebih sering dikenal dengan nama Pak Karjo atau Mbah Karjo. Saya warga Ketawang Gede yang tinggal di RW 5, RT 3, Ketawang Gede, Kecamatan Lowaru. Oke, Mbah. Mbah Karjo sendiri niki sudah tinggal berapa lama Mbah di Ketawang Gede ini? Kalau saya sendiri masuk di Ketawang Gede ini tahun 1985. Tapi mbah saya, jadi ibu dari bapak saya itu aslinya orang Ketawang Gede, orang Gang 1 Ketawang Gede. Jadi saya masuk di Ketawang Gede tahun 85 ketika usia saya sekitar 20-an tahun lebih lah, Oh, sudah ya, 20 tahun lebih berarti ya, nggih Bapak ya, Karjo niki. Nah, mungkin Mbah Karjo ini sudah tidak asing Mbah dengan budaya, sejarah-sejarah Ketawang Gede secara umum, Mbah. Kayak ada heeh, ya kalau di Ketawang Gede ini ada Watugong begitu, Mbah. nggih. Ada nama-nama jalan kerto-kertoan juga niku, Mbah. Itu kan wonten sejarahé. Mungkin Mbah Karjo tahu sejarah umum niku Watugong dulu itu apa sih, Mbah? Kok sampai dijuluki Jalan Watugong? Oh nggih, terima kasih. Jadi Ketawang Gede itu dulu ada di satu era yang dipimpin oleh namanya dulu petinggi ya atau lurah Oh, zaman lama itu Pak kepala desa Petinggi, nggih, mungkin, kepala Mbah? desa Iya. ya, Pak Kertosari. Nah, Oh, saya sendiri memang tidak hafal dengan lengkap ya, tapi syukurlah karena Pak Lurah sudah membuat buku yang menulis tentang riwayat. Tapi baik, saya akan ceritakan sedikit tentang nama-nama yang, ada di Ketawang Gede. ya monggo. Dulu itu hanya diberi nama berdasarkan gang, Tawang Gede gang piro, ya, Tawang gang piro. Nah kemudian di eranya Mbah Kertosari ini, sebagai dedikasi atas, prestasi beliau, maka nama-nama gang itu Diganti ditambah, ini. Oh, ya ditambah. ditambah. Jadi Oke. kalau di sini ada dekat dengan Kertopamuji, oh Pamuji itu tempat orang, berdoa, maka ditandai ada masjid ini Kertopamuji. Oh, Nah di nggih. sana ada Kertorahayu, ada Kertoraharjo, ada Kertosentono, yang ini secara arti kata memiliki keterikatan dengan, eee, penduduknya. Nah, kalau Kertosentono itu, wilayah di mana dulu para perangkat desa tinggal. Oh, Nah, berarti yang bekerja-bekerja nggih, di kelurahan, di nggih, bidang nggih, baik itu Pak Carik, nah, oh, kemudian ada Pak Kamituwo, itu. Nah, khusus untuk di kawasan Watugong, nggih. nah, saya sebut merek akhirnya ya, salah satu merek fast food yang ada di sana itu dulu ada penggilingan padi, Oh, dulu ada penggilingan selepan, padi. nggih. Nah, di situ ada situs tinggalan berupa umpak batu Oh, nggih, Mbah. yang berbentuk seperti gong. Maka Mmm, orang dengan, menyederhanakan menyebutnya watu gong. Nah, oh, itu sebenarnya umpak batu. Nah, karena di situ yang utama itu masuknya watu gong, maka di belakangnya itu ada gangnya diberi nama watu semua. oh, Nah, Watu Mujur Watu niku, Mbah, ya. Mujur, Watu Gilang itu, Nggih, nggih. tuh. Kalau, ya itu singkatnya beberapa hal yang saya pikir, menjadi landmark atau penanda penting bagi, orang-orang yang pernah tinggal atau setidaknya mencari alamat di Ketawang Gede. Oh, berarti Watugong niku dulunya penggilingan padi, Pak? Nggih,
Ada Oh, ada penggilingan padi, kemudian di belakangnya ditemukan struktur batu. Sebenarnya tidak cuma satu itu. Di kelurahan yang lama itu ada Antefik. Antefik itu Antefik. saya ini akhirnya belajar istilah-istilah keputalaan ya. Nggih. Antefik itu adalah hiasan pada pojok candi, Berupa napa niku, Mbah? batu. Oh, batu. Sekarang sudah dibawa ke Museum Pupurwa yang ada di Jalan Soekarno-Hatta. Oh, Ya iya ini iya. menandakan bahwa sebenarnya Ketawang Gede dahulu bukan tempat yang, tempat yang biasa, ya. Mmm, Pasti merupakan banyak, tempat yang istimewa. karena banyak peninggalan-peninggalan gitu, Mbah, ya? Nggih, Oke. kalau dikaitkan dengan sejarah yang ada di sekitar Ketawang Gede, di sebelah barat itu kita punya tetangga namanya Dinoyo, Ya, benar. yang pernah ditemukan prasasti Dinoyo itu. Terus kemudian dekat di sebelah selatan ada Candi Badut, itu yang tidak terlalu jauh juga. Dan artinya bahwa bukan tidak mungkin kalau Ketawang Gede ini merupakan daerah istimewa. Iya iya iya. Dan itu juga mungkin salah satu alasan kenapa didirikan salah satu perguruan tinggi negeri yang cukup terkenal, Universitas Brawijaya niku. Brawijaya. Oh, Tuh. niku tahun kapan, Mbah, berdiri? Itu UB itu termasuk dalam kawasan Ketawang Gede kan? Nggih, Tahun berapa nih, Pak, berdirinya UB? kalau kampus Brawijaya sendiri dulunya kan ada di Kota Lama, Oh, dulunya kampus ada di Kota pertamanya Lama. itu. Oh, Sampai sekarang mungkin masih ada, terus pindah ke sini ini kalau nggak salah tahun 60 berapa begitu loh. oh Saya begitu, Mbah. SD dulu sudah melihat itu sudah ada. Oh, sudah ada. Berarti Nggih semenjak Mbah Karjo pindah ke Ketawang Gede ini sudah ada UB-nya? nggih. Oh, begitu, Mbah. Saya pindah ke Ketawang Gede itu malah sudah lulus SMA, Oh, sudah ya tahun 85 remaja itu, nggih. begitu ya? 85 itu sudah lulus SMA, saya melihat tapi karena dulu waktu kecil saya sekolah itu, sekolahnya kan ke kota dulu, jadi rumah saya di Noyo, sekolah itu selalu melewati kampus ini. Oh, berarti dulu cukup dekat nih sama Ketawang Gede di Dinoyo dulu? Nggih, ini kan di Noyo Mas, belakang kita ini. Iya, berarti cukup Ya, dekat pindahin niku, Mbah? nggih, ya, Oh, adoh sebone pitik kalau dalam bahasa Jermannya begitu. iya. Tapi kalau cerita rakyat nih, Mbah, cerita Nggih, rakyat yang ada di Ketawang Gede niki ada apa ndak ini, Mbah? Cerita rakyat atau cerita nggih, legenda-legenda begitu, Mbah? nggih. Kalau secara umum yang khusus tidak ada ya saya kira, tapi kalau, eee, kita ini kan satu rumpun ya. Satu rumpun dan satu lingkup, artinya cerita yang beredar di Ketawang Gede pun juga beredar di Dinoyo, ada di Oh, Penanggungan, ada di, sekitar Merjosari. berarti masih rekat nih, Pak, Nggih budaya-budayanya berkesinambungan sama nggih, Ketawang Gede ini? yang jelas kalau, kisah tentang kerajaan yang berdiri di wilayah ini belum pernah ada yang menggali, belum pernah Oh, ada yang menggali. Kalau iya iya. cerita-cerita ya yang paling populer ya nggak ada lagi cerita Panji, Mas. Cerita Panji? Nggih. Napa niku, Mbah? Cerita Panji ini kan yang menceritakan tentang kerajaan Kadiri itu. Kerajaan Oh, Kadiri yang nantinya ini nanti akan pecah menjadi 4 bagian dan ya. kemudian berkembang sampai jadi Singosari dan Oh, seterusnya. Cuma sudah lama tidak didongengkan. iya iya. Nah, dan ini kami juga masih apa ya, bukan spekulasi ya. Jadi dari bentuk-bentuk kesenian yang ada di kawasan Dinoyo, Merjosari, Ketawang Gede, kemudian Sumbersari juga ada sebagian tapi saya kurang begitu, Mendalami. mendalami ya. Kemudian di Penanggungan, ini masih banyak kesenian rakyat yang berkaitan dengan cerita Panji. Oh, Contohnya kuda lumping, jalan kepang gitu, Mas. nggih. Nah, Itu itu berarti Kak terikat dengan Panji niku? nggih, Oh, tapi termas berarti kesenian jaranan tadi, Mbak, ya, itu masih ada di Ketawang Gede ini? kesenian jaranan ini sudah cukup lama tidur, Mas. Sudah cukup lama tidur? Nggih. Kenapa niku, Mbah, faktornya? Wah, kalau yang ini ada kemungkinan dulu itu kebijakan
pimpinan setempat yang tidak menghendaki. Jaranan niku, Mas. Nggih, dengan berbagai pertimbangan. Tapi sekarang oleh Pak Lurah yang sekarang ini, Ya. kita diangkat kembali. Jadi mulai pencaksilat diangkat lagi, bandengan diangkat lagi, Oh, gitu. Tapi khusus untuk jaranan mungkin perlu ekstra ya, hmm. gitu. Tapi kalau, dari kan kita bicara tentang jaranan gitu, Mas, Nggih, kesenian-kesenian yang ada di Ketawang Gede ini. nggih, Kalau masyarakat Ketawang Gede ini sendiri itu gimana, Mbah? Budayanya, ciri khasnya masyarakat Ketawang Gede niki apa, Mbah? nggih. Seperti masyarakat pada umumnya di kawasan ini adalah dulu mayoritasnya petani, Mas. Oh, dulu mayoritasnya petani Nggih, di sini. petani. Petani, tapi lebih dominan lahan kering. Petani Oh, lahan kering. Nah, kawasannya nanti ada di sebelah barat sana itu nanti kita ketemu Kali Metro. Kali Metro ini. Metro, Oh, ya, Metro. Metro ya. Kali Metro itu ada kapling-kapling yang disebut dengan Tegal atau Oh, Pategalan. hmm. Nah, ada Tegal Tawang, Tegal Dinoyo, Tegal Nyoyo. Ini membuktikan bahwa apa, para penggarap itu berkelompok menurut desanya. Nah, ada Oh, juga petani sawah ya, petani yang menanam padi tapi tidak terlalu luas. Karena seiring perkembangan zaman, banyak sawah yang dijual yang kemudian dibangun menjadi rumah. perumahan Oke. atau menjadi, sekolahan, Oh, gitu. iya iya. Oh, berarti dulu kawasan Ketawang Gede ini cukup banyak sawahnya, Nggih, sehingga penduduk-penduduknya ini bekerja sebagai petani? nggih. Oh, Petani, lahan kering, sawah tak ada hujan itu loh, Mas. mmm, Nah, khusus tadi Metro ya. Metro sendiri dalam tradisi kami ambil cekak, ambil pendeknya. mhm. Metro itu kan sebenarnya dari merto, amerto, air kehidupan. Jadi sungai yang di situ itu amerto, sungai yang dianggap menjadi sumber kehidupan. Oh, gitu. Cuman karena apa, keplesetnya lidah ya, O itu Metro, tidak bisa ditulis dalam bahasa Latin, maka ditulis dengan O, dibacanya met metro. metro, Padahal metro dari asal kata merta atau metro. Nah, kita ini oh dilalui oleh 2 sungai besar. oh, Sungai Berantas atau iya, Wurantas, ini sungai purba juga, yang kemudian dipecah oleh Belanda dijadikan irigasi di belakang sampean oh itu ada, oh nanti damnya sampai di belakang UIN itu. Tuh, oh, berarti dulu itu sungai itu, iya, ini irigasi Mas, yang irigasi? dibangun oleh Belanda. Pintu airnya di Dinoyo. Dinoyo ini dapat pasokan air dari Sengkaling, dekatnya, pemandian Sengkaling. Tuh Pemandian Sengkaling, tuh apa ada nih? pintu air, Dam Wunut namanya. Dambunut namanya? Ya, Oh, itu iya. yang membagi air ke sini. Oh, tapi sopo, Mbah, yang pada akhirnya mengubah Ketawang Gede ini, tokoh-tokoh penting yang mengubah menjadi kawasan pendidikan nih, Kang? Kalau itu sih setahu saya, mungkin lurahnya bukan ya, bukan lurahnya zaman itu ya. Yang jelas kalau untuk mendirikan satu, apa, bangunan yang besar seperti sekolahan itu, mungkin dulu atas kebijakan pimpinan yang lebih tinggi mungkin ya, wali kotanya zaman dulu mungkin. Iya. Hanya karena kebetulan, bukan kebetulan ya, dipilihnya daerah sini. Nah, di sini unik Mas, di wilayah yang dekat dengan kita ini ada perguruan tinggi besar, ada Iya. Brawijaya, ada UIN, UIN, ya. kemudian kalau yang di tetangga itu di Noyo ada Unisma, Iya, kemudian nanti di Merjosari ada STIH. berarti memang kawasan Ketawang Gede ini dilingkupi oleh kampus-kampus, lembaga-lembaga pendidikan. Nggih. Nah, sehingga akan jadi, apa ya, bagi Kakak.
Berkah, kenapa? Kalau dulu kami bertani, bercocok tanam, nah sekarang dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa, baik itu tempat tinggal, kemudian kebutuhan, konsumsi, kebutuhan-kebutuhan lain kan sudah bisa menunjang, kehidupan di sini. Tapi ada Kak, Mbah, cerita-cerita dari yang dulu mungkin senior-seniore Mbah Nggih. Karjo niki tentang Ketawang Gede? Cerita yang paling Mbah ingat niki? Oke, nah ngombe sithik. Wah. Ah, monggo. Kula yang ngombe Ya, iki. kalau cerita-cerita yang heroik mungkin yang lebih tepat bercerita itu para pelakunya ya, pelakunya mungkin di era-era revolusi ketika perang kemerdekaan itu juga saya yakin daerah ini terdampak, ya artinya ada orang-orang yang ikut melakukan perlawanan, tuh. Kalau cerita-cerita ya kayaknya nggak ada yang spesifik kecuali saya ini yang maaf ya, yang ini saya kurang kurang begitu narasinya kurang begitu kuat ya. Iya. Dipercayai Bedah Kerawang ini orang yang pertama kali membuka kawasan ini untuk dijadikan tempat hunian itu namanya Mbok Tedok. Mbok Tejo, Mbok Tedok, Mbok Tedok. nggih, Mbok Tedok. Oh, Mbok ini kan berarti tokohnya perempuan, ya. iya. Oh, berarti dulu kawasan Ketawang Gede ini yang babat alas ya istilahnya itu, Pak? Iya, Itu seorang wanita? nggih, itu Oh, saya dapat cerita itu dari, eee, warga RW 3 almarhum sudah yang bercerita ini. Nah, kemarin juga ketika acara bersih desa, syuroan itu kan juga dilakukan napak tilas. nampak tilas niku nopo, Pak? Napak tilas ini kita menelusuri kembali jejak perjalanan. Nah, sehingga Ya. nanti diharapkan semangat warga ini timbul timbul lagi bahwa, "Oh ini loh bumi tempat saya berpijak, saya mencari, penghidupan di sini, maka saya pun juga harus ikut memuliakannya." Oh, oke. Tuh. Tapi menarik nih, Mbah, sejarahnya yang babat alas atau yang membangun pertama kali adalah seorang wanita. Kok bisa gitu, Mbah? Lah ya itu Mas, saya sendiri juga kan Tapi berarti ndak ada sejarahnya tokoh wanita ini sampai pada akhirnya datang ke Tawang Gede ini ndak ada? saya belum belum pernah mendengar, tapi moga-moga nanti dalam waktu dekat ada teman-teman yang mau melakukan penelitian, beliau ini berasal dari mana, karena seperti yang saya cerita tadi, Mbah Kertosari itu salah satu pemimpin yang pernah memimpin Ketawang Gede ini, beliau ini kan diangkat oleh pemerintah kolonial waktu itu. Oh, pemerintahan Belanda apa Jepang Nggih, niku, Mbah? kolonial Oh, Belanda, kolonial Belanda. nggih. Oh, nggih. Ini kemarin sudah ditemukan ahli warisnya. Oh, sudah ditemukan ahli Nggih, kan warisnya. berarti udah bisa cerita, beliau ini orang dari mana, terus kemudian tinggal di sini, di wilayahnya yang mana. Oh, Nah, mungkin dari situ nanti kita bisa melacak lagi orang yang disebut Mbok Tedok Mbok tadi. Tedok niki nah. Nggih, Oh, berarti yang di sini cukup terkenal itu Mbah Kerto Asri, nggih, Mbah Kertosari. Mbah Kertosari. Nggih, Oh, niku tokohe berarti seorang lelaki? laki-laki. Oh, laki-laki. Nggih, Mbah Kertosari ini nggih, para pemirsa saya juga mohon maaf ya, mungkin karena literasi saya yang kurang karena keterbatasan sumber yang ada. Tapi, kemarin Pak Lurah sudah menulis buku tentang sejarah Ketawang Oh, Gede. berarti kalau mau lebih lengkap sejarahnya Ketawang Gede mungkin bisa Nggih, dibaca di bukunya Pak Agung Pak mungkin, Agung Pak Buana. Agung Buana, Nggih, Lurah Ketawang Gede. nggih. Oke. Kan kalau tugas saya ini kan sebenarnya lebih kepada, eee, mewariskan kembali tradisi ya, mewariskan kembali tradisi-tradisi lama yang dimiliki oleh, warga Ketawang Gede dulu, Oh, iya iya, Mbak. tuh. Sekarang kita bicara tentang budaya nih, Oh Mbak. nggih, monggo. Budaya kan Mbah
Mbah Karjo niki erat sama yang namanya seni ini. Nggih. Kalau di Ketawang Gede sendiri ini ada berapa, Mbah, tokoh-tokoh seniman? Oh, nggih. Nah, sebelumnya saya sampaikan dulu, ketika kita berbicara tentang budaya itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan, ya. Adat istiadat, bahasa, sastra, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, olahraga tradisional, permainan rakyat, manuskrip, ritus, dan seni. Nah, ketika ngomong seni, seni ini setidaknya sekarang sudah ada 16 cabang. Berarti sudah dikembangkan lagi. Nggih, seni itu ada seni suara, seni musik, seni Oh, tari, seni ya. panggung, dan yang terakhir adalah seni media baru. Nah, saya ini dulu berangkatnya dari seni tutur, dari rumpun bahasa, rumpunnya Oh, bahasa. sastra Iya, berarti, sastra lisan ya, sastra lisan. lisan. Nah, karena sering bersinggungan dengan banyak kegiatan adat, maka saya sering terlibat juga. Nah, disitulah saya mulai tergerak lagi untuk mengangkat kembali nilai-nilai luhur yang ada, yang layak dan, eee, worth ya, untuk diwariskan. Dengan tujuan kita akan memiliki generasi yang lebih tangguh, gitu. Iya, 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 Mbah. Oke. Kalau tokoh seni saya pikir banyak kok teman-teman yang memiliki kehalusan rasa yang dituangkan dalam, kemampuan olah suara, kemampuan, lukis, kemampuan menari itu banyak. Nah, cuman Eee, belum belum setahu saya, belum diidentifikasi secara khusus. oh, tapi tokoh-tokoh seniman di sini itu, Mbah, ada komunitasnya? Oh nggih, ada. Jadi saya dulu ketika saya masih menjadi warga Dinoyo sebelum pindah, Ya. saya dulu belajar pencak silat pada tokoh pencak silat di sini, di Oh, Ketawang Gede. Namanya Pak Armanu, Pak ada. Armanu. Nggih, beliau sudah sedo sekarang. Terus kemudian ketika saya bergabung dengan, kesenian reog, saya dulu juga Oh, dulu di sini juga ada reog? ada. Oh, Kita sama Pak Pak Sanamat, sama Sanam. ada 2 lagi ya, Kang Joyo sama Kang Ud Kang Joyo, Kang Udin, sama satu lagi ini, lupa saya namanya, masih hidup gitu. Oh, masih hidup sampai Nggih, sekarang? tapi mereka berkegiatan di lain desa. Oh, Ada di di Kemirahan sana. oh, di Nah, Kemirahan sana. nggih. Tapi di sini reognya masih ada? Reognya sudah ndak ada. Oh, sudah ndak ada. Oh, berarti banyak yang ndak aktif nih, Mbak, Nggih, kesenian-kesenian di sini itu? kuda lumping sebenarnya ada. Kuda lumping itu, Cak Sis itu, kalau nama panggilannya Pak Kampling gitu, Pak Pak, Kampling, nggih itu. oh, Cak Sis itu juga masih eksis, dia, bergiat di seni kuda lumping. seni kuda lumping. Oh, baik, Mbah Karjo, berarti memang banyak nggih, sejarah-sejarah Ketawang Gede ini sangat panjang yang dulunya yang dibabat alas oleh tokoh wanita, terus juga ada Mbah Kertosari niki yang cukup dikenal oleh banyak masyarakat Ketawang Gede dan juga ternyata juga banyak ciri khas masyarakat di Ketawang Gede ini dan budaya-budayanya kayak terus ternyata dulunya masyarakat Ketawang Gede ini seorang petani niku. Terus ada budaya reog, juga ada kuda lumping. Oke, Mbak. Baik, Mbak, mengingat waktunya sudah mepet, kita closing-an dulu nih, Mbak. Terima Oke. kasih Mbak Karjo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.